Kano. Kalau siapa sih? Oh, Bapak. Jadi apa nih? Maksudnya itu kan. Yes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya dapat salam hormat dari Pak Nur Yahya. Sama-sama, Mas. Di ruangan karena beliau proses penyembuhan Pak Ari habis. Oh, sakit nih. Pasca operasi jantung, Pak. Oh, ya. Semoga-moga segera pulih. Baik, materi hari ini, pada terakhir materi ini, hukum acara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut sebagai alternatif dispute resolution atau ADR, yang oleh dipaparkan langsung oleh Bapak Dr. Ari Purwadi selaku dosen atau akademisi di Universitas Negeri 11 Maret Semarang. Solo, Mas. Oh, Solo, Pak Arya. Untuk share screen-nya, ini saya share dari sini apa enggak? Saya sendiri aja. Oh, siap. Saya sendiri aja, Pak. Sudah co-host, sudah menjadi co-host. Sudah di co-host, Pak. Bisa dimulai, Mas? Oh, Pak Ari, bisa Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya pesertanya, ada 70 lebih. Hari ini saya ditugasi untuk mendiskusikan hukum acara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebenarnya kalau lihat pedoman yang diberikan oleh Peradi lebih ke hukum acara arbitrasenya. Jadi kalau berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 itu dibedakan antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Maka undang-undangnya berjudul arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi menggunakan kata dan itu menunjukkan ada perbedaan. Kalau mengenai dari jumlah 82 pasal itu, dari 82 pasal yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa, ya bisa dikatakan ya satu pasal, yaitu pasal 6. Selebihnya undang-undang mengatur tentang arbitrase. Sebelum masuk ke hukum acara arbitrase, perlu saya sampaikan bahwa arbitrase ini merupakan salah satu pilihan dari penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Secara umum, penyelesaian sengketa itu dapat dilakukan atau dipilih sebenarnya, terutama hal-hal yang bersifat kontraktual dan tidak ada pengaturan secara khusus berdasarkan undang-undang, dimungkinkan untuk memilih penyelesaian sengketa melalui pengadilan, sudah barang tentu yang biasa kita kenal. Kemudian ada arbitrase, dan yang ketiga alternatif penyelesaian sengketa. Jadi sebenarnya gelombang kedua itu arbitrase. Arbitrase muncul untuk mengatasi kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena pengadilan memiliki banyak kelemahan, di antaranya prosesnya yang sangat panjang,
Meskipun mungkin Mahkamah Agung punya ya batas penyelesaian sengketa secara internal begitu, tetapi kalau dibandingkan dengan arbitrase lebih cepat di dalam penyelesaian sengketanya, dan di dalam undang-undang sudah diatur tenggat waktu proses-proses yang ada, gitu ya. Jadi mengatasi kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan itu salah satunya. Di samping itu pengadilan itu terbuka, ya. Jadi pengadilan merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau tempat untuk penyelesaian sengketa yang terbuka untuk umum. Sedangkan arbitrase konfidensial, gitu ya. Jadi konfidensial itu menjaga rahasia, gitu ya, tertutup sebenarnya. Jadi tidak terbuka seperti pengadilan yang kemungkinan hal-hal, terutama hal-hal yang berhubungan dengan bisnis itu bisa terbuka untuk umum. Disitulah kebutuhan arbitrase itu muncul, terutama dalam sengketa-sengketa perdagangan. Ya, orang-orang bisnis itu kan nggak mau rahasianya terbuka untuk umum. Sementara kalau disengketakan di pengadilan, banyak hal bisa diketahui oleh umum, sementara itu adalah merupakan rahasia dari perusahaan. Jadi di samping soal waktu, dan ketiga sebenarnya soal ya sederhana, lebih sederhana gitu ya. Ya lebih sederhana di dalam bersengketa. Kalau pengadilan itu kan bisa sampai ke Mahkamah Agung, baik itu kasasi atau peninjauan kembali, atau kasasi demi kepentingan hukum. Jadi panjang sekali. Bisa beberapa tahun perkara itu baru selesai. Itu gelombang kedua. Nah, gelombang ketiga itu yang disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Ya, kita singkat APS, tapi sebenarnya berbeda gitu ya. Hanya undang-undangnya jadi satu, alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dari bahasa Inggris alternatif dispute resolution. Itu diantaranya kalau di dalam literatur itu bisa negosiasi, bisa mediasi, bisa konsiliasi, gitu ya. Termasuk juga ya mungkin sudah digabung, diintegrasikan dengan pengadilan. Di Indonesia juga mediasi kan diintegrasikan dengan pengadilan, court connected mediation. Sebelum perkara perdata diperiksa perkaranya, maka diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi itu bukan arbitrase tapi APS, alternatif penyelesaian sengketa, sama dengan negosiasi. Nah, bedanya kalau negosiasi itu para pihak atau didampingi atau diwakili oleh kuasanya, tapi kalau mediasi ada neutral third party, ada pihak ketiga yang netral, yang menjadi penengah. Itu bahkan di dalam undang-undang ini memang meskipun nggak dijelaskan dalam undang-undang, ada konsultasi, ada konsiliasi, ada penilaian ahli, gitu ya. Itu alternatif. Nah, alternatif penyelesaian sengketa ini gelombang ketiga yang muncul kemudian setelah arbitrase juga punya kelemahan. Kelemahannya arbitrase itu diantaranya sama dengan pengadilan, bersifat adjudikatif. Jadi baik pengadilan maupun arbitrase sama-sama memaksa, gitu ya. Meskipun ada forum-forum untuk perdamaian, tapi putusannya itu beda dengan, dan yang memutuskan adalah pihak ketiga,
yang netral. Pengadilan diputuskan oleh hakim, tetapi arbitrase juga diputus oleh arbiter. Sedangkan kalau negosiasi atau mediasi terutama ya yang memutuskan sebenarnya para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Dan mediator itu pihak ketiga yang sama, yang netral. Tetapi putusan itu dibuat sendiri oleh para pihak. Tapi kalau arbitrase kan putusan dibuat oleh arbiter. Demikian juga putusan pengadilan dibentuk atau diputuskan oleh hakim. Itu bedanya. Jadi sebenarnya itu yang menjadi alasan kenapa alternatif penyelesaian sengketa itu muncul. Mediasi, negosiasi, konsiliasi, konsultasi ahli, yaitu muncul karena arbitrase juga punya kelemahan. Nah, ini masalahnya adalah di Indonesia, arbitrase itu masih dalam tanda petik ya, belum cukup diminati. Gitu ya. Kalau Anda coba datang ke kantornya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, entah di Jakarta atau di Surabaya, dalam 1 tahun itu mungkin tidak sampai 100 perkaranya. Gitu ya, tidak sampai 100. Jadi sangat kecil peminatnya untuk menyelesaikan sengketa, mungkin disebabkan faktor ketidaktahuan, terutama misalnya arbitrase itu harus dituangkan dalam kontrak, baik yang jadi satu maupun yang terpisah. Nah, itu sangat bergantung pada notaris misalnya. Kalau itu akta notarial, itu sangat tergantung pada notaris. Jangan-jangan notaris nggak pernah dengar, ya bukan nggak pernah, namanya pernah kuliah. Maksud saya kemungkinan tidak paham bahwa kontrak-kontrak yang dia tangani, hubungan-hubungan bisnis yang dituangkan dalam bentuk kontrak, itu kemungkinan bisa diselesaikan melalui arbitrase, tapi nggak ditawarkan, langsung saja disebut dalam kontraknya, diselesaikan melalui paniteraan pengadilan negeri misalnya. Sehingga arbitrase jarang menjadi pilihan. Kalau pengadilan kelas 1A misalnya 1 tahun aja untuk perkara perdata, ya mungkin ya lebih dari 500, lebih dari 700. Itu baru satu pengadilan. Ini satu Indonesia, arbitrase itu ya mungkin nggak sampai 100, sedikit sekali. Demikian juga alternatif penyelesaian sengketa, mediasi, negosiasi di dalam kontrak-kontrak itu jarang. Bahkan banyak juga yang menyebut dengan musyawarah. Ya sebenarnya baik musyawarah, itu karakter Indonesia, tapi dari segi undang-undang menjadi tidak efektif. Dari segi undang-undang menunjukkan bahwa karena tidak menjadi pilihan, maka ya sudah barang itu kita bisa katakan tidak efektif. Sebenarnya berbagai peraturan banyak yang secara spesifik, ini contoh saja, tapi ketentuan yang utama yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, ya karena karena pedoman dari Pradi nggak meminta untuk menjelaskan alternatif penyelesaian sengketa, nggak saya jelaskan karena saya sesuaikan dengan poin-poin yang ada di surat dari Pradi. Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pernah juga di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2014, khususnya mengenai penjelasan pasal 70. Dan itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah barang tentu ada juga dalam hubungan dengan Basarnas, cara-cara penyelesaian perkara ekonomi syariah, misalnya di Basarnas. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 14. Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Yang pelaksanaan putusannya ataupun pembatalannya dilakukan oleh pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. Nah, ini konsep dulu ya. Kalau kita bedakan, saya ambilkan dari Goldberg.
Jadi ada adjudikasi itu maksudnya pengadilan, arbitrase itu sebenarnya juga adjudikatif, gitu ya, adjudikatif karena diputus oleh arbiter. Beda dengan mediasi dan negosiasi. Ya, volunter atau involunter. Ya, kalau adjudikatif pengadilan itu ya tidak sukarela gitu maksudnya. Ya, kalau arbitrase itu sebenarnya ya kalau dari segi putusannya ya memang bisa di mediasi, pengadilan pun sekarang kan juga begitu gitu ya. Jadi ini konsep-konsep di asalnya, aslinya. Kalau mediasi kan volunter, memang sejak awal dia bersifat volunter, sukarela. Demikian juga negosiasi. Nah, putusannya ya kalau pengadilan mengikat, dan sudah barang tentu ada upaya hukum yang bisa ditempuh, pengadilan tinggi, banding, kasasi, peninjauan kembali, tapi putusannya mengikat. Arbitrase juga sama, makanya sama-sama sebenarnya bersifat adjudikatif, cuma dalam literatur ada yang tidak ditulis adjudikatif. Mengikat juga, tapi dapat ditinjau kembali pada dasar-dasar tertentu. Memang ada putusan-putusan arbitrase asing misalnya yang bisa dimintakan pembatalan di pengadilan. Nah, beda dengan mediasi yang tadi kita sebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa, ya sudah barang tentu konsep awalnya ya didasarkan pada kesepakatan para pihak kan gitu. Ya entah orang menyebut win-win solution gitu ya. Sebenarnya ya yang dimaksud adalah para pihak itu menyepakati bagaimana akhir dari penyelesaian sengketa itu. Dan itu berlaku juga sebagai kontrak gitu ya. Ya bisa saja dikuatkan dengan putusan pengadilan seperti court connected mediation, itu mediasi yang diintegrasikan di pengadilan, dan itu sudah diikuti di Indonesia ya. Tapi mediasi kan tidak cuma itu, bisa saja dilakukan di luar pengadilan, dan memang seharusnya banyak perkara-perkara yang diselesaikan melalui mediasi karena itu adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang paling ya relevan dengan kondisi terutama dalam hubungan dengan perdagangan misalnya. Ya tidak hanya perdagangan saja, tapi orang-orang yang cenderung ingin confidential itu sengketa-sengketa bisnis. Negosiasi sama, satu karakter, satu jenis dengan mediasi, termasuk alternatif penyelesaian sengketa. Sama, dapat diperlakukan juga sebagai kontrak. Tadi bedanya kalau mediasi itu ada mediator. Sedangkan negosiatornya itu bisa para pihak itu sendiri, gitu ya. Bisa juga memang advokat yang mewakili sebagai negosiator, tapi kan nggak ada penengahnya, nggak ada mediatornya. Dari karakter dari segi pihak ketiga, ya meskipun netral di pengadilan itu yang bersifat adjudikatif itu, tapi kan hakim itu bukan kita yang memilih itu ya, ya sudah ditentukan oleh, kalau di Indonesia oleh ketua pengadilan gitu ya. Jadi kita nggak bisa memilih. Sedangkan di arbitrase, arbiter itu semua pihak yang bersengketa itu memilih sendiri arbiternya. Ya sudah barang itu ada daftar arbiter. Ya tergantung bidangnya juga, kebanyakan itu konstruksi, bidang konstruksi. Hukum itu malah kalah jumlahnya dari segi arbiter ya, dengan
arbiter-arbiter yang berasal dari bidang teknik memang. Karena sengketa-sengketa yang sering terjadi itu di samping perdagangan justru yang paling banyak itu konstruksi. Maka banyak arbiter dari insinyur yang menggeluti bidang konstruksi. Itu kita yang memilih, gitu ya. Para pihak itu sendiri yang memilih. Demikian juga di mediasi, fasilitator yang disebut dengan mediator itu atau outsider sebenarnya, outside facilitator, jadi atau mediator itu juga ditentukan sendiri oleh para pihak memilih, karena ya kita sudah disodori misalnya daftar para mediator. Ya, tapi di Indonesia mungkin belum cukup populer gitu ya. Meskipun kata mediasi itu setiap hari kita dengar, tapi penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan menggunakan mediator itu tidak cukup banyak kita ketahui. Makanya kalau negosiasi bedanya tidak ada pihak ketiga sebagai fasilitator. Jadi negosiator itu mewakili kepentingan para pihak, tapi kalau mediator itu kan netral, sebenarnya netral third party, sama. Dan itu dipilih juga. Dari tingkat formalitasnya, ya namanya pengadilan kan memang sudah diatur di dalam hukum acara, melalui hukum acara. Melalui undang-undang, ya, entah itu kitab undang-undang hukum acara pidana, kitab undang-undang hukum acara perdata, atau di pengadilan tata usaha negara, itu diformalisasi dan dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang sangat rigid, sangat kaku gitu ya, dan detail sebenarnya, karena berhubungan dengan proses formal. Sementara kalau arbitrase, jadi para pihak itu sama-sama memiliki kesempatan untuk membuat atau membangun atau mengemukakan bukti, dan sudah barang tentu argumentasi-argumentasi untuk menguatkan posisinya masing-masing. Ya sebenarnya sama dengan pengadilan kalau soal pembuktian. Kalau beda secara teknis saja. Gitu ya. Nah, bedanya dengan mediasi, ya tidak terikat untuk mengemukakan bukti, argumen dan tuntutan. Gitu. Loh, kok bisa begitu? Kalau arbitrase bagaimanapun juga kan putusan akan ditentukan oleh arbiter. Jadi arbiter untuk bisa mengambil keputusan kan sudah barang tentu berdasarkan bukti. Itu ya, bukti, dan ada proses-proses dialektika. Gitu ya, jawab menjawab gitu di antara para pihak. Yaitu yang disebut secara konseptual disebut dialektika antar subjek. Gitu ya. Nah, bedanya dengan mediasi tidak terikat untuk mengemukakan bukti, gitu ya. Ya bisa saja langsung pada hal-hal yang umum kemudian diambil kesepakatan. Jadi tidak perlu juga menunjukkan siapa yang paling bersalah. Gitu. Jadi ada proses tawar-menawar. Ada proses tawar-menawar yang sampai pada penentuan bargaining position para pihak. Nanti kelihatan sendiri ya, dari tawar-menawar itu siapa yang bargaining posisinya kuat. Itu di mediasi. Jadi argumen juga penting, tetapi argumen itu untuk membangun posisi tawar sebenarnya. Dengan posisi tawar itu melalui mediasi seseorang bisa memperoleh setidak-tidaknya lebih besar dari pihak yang lain. Meskipun pada prinsipnya mediasi sama dengan negosiasi juga, bisa saja dapat sedikit, kehilangan sedikit, tidak harus dapat semua. Gitu ya. Kita tidak perlu posisional pada posisi yang
harus dapat semua, tidak begitu kalau mediasi. Ya karena yang penting kan bisa diselesaikan terutama dalam bisnis dan kemudian membangun relasi bisnis lagi setelah sengketa itu selesai. Ya beda dengan pengadilan, kadang-kadang bermusuhan setelah ada putusan. Di mediasi tidak perlu. Sama di negosiasi juga begitu, tidak terikat untuk mengumpulkan bukti, argumen, dan tuntutan. Nah, luaran atau outcome. Kalau output itu hasil, kalau outcome itu luaran. Ya karena memang pengadilan itu proses-prosesnya formal dan sudah ditentukan secara rigid di dalam undang-undang, dan proses-prosesnya penuh dengan proses yang dialektika, jawab-menjawab mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, gitu ya, sampai simpulan, itu semua mengemukakan pendapat, argumen, demikian sudah berantut juga fakta yang rasional. Sehingga putusannya, nah putusan yang didasarkan pada pandangan-pandangan mengenai fakta, argumen-argumen mengenai fakta yang rasional. Ya soal kenyataannya ada putusan yang tidak rasional, itu soal lain. Nah, sedangkan di arbitrase, proses-proses itu memang kadang ya tidak selalu kan disepakati begitu saja. Gitu ya. Jadi sering juga seperti pengadilan. Makanya tadi saya sebut di awal juga bersifat adjudikatif, gitu, saling berargumentasi, saling menunjukkan bukti sehingga sampai pada pendapat yang rasional. Itu untuk meyakinkan arbiter sehingga diambil putusan yang terbaik. Tetapi bisa juga kompromis, gitu ya. Kompromis kadang misalnya antara pemerintah daerah bersengketa dengan kontraktor, gitu ya. Mereka butuh arbitrase untuk legitimasi proses, gitu ya. Kadang-kadang kan pemerintah itu karena diaudit tidak berani kalau ada rekanannya yang ban prestasi misalnya, nggak bisa diterima begitu saja kan. Mungkin dia ingin membangun kembali, kan harus dituangkan dalam kontrak, atau kalau tidak ada kesepakatan diselesaikan melalui arbitrase. Tapi di arbitrase mereka dengan mudah bisa bersepakat dan putusannya itu menjadi dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah. Tapi setelah itu, setelah bersengketa, mereka antara rekanan dengan pemerintah itu, entah pemerintah daerah, entah, ya bisa mendapatkan proyek lagi, pekerjaan lagi. Ya, sehingga ya mudah kompromi juga di situ arbitrase. Yang dipentingkan adalah justifikasi dari arbitrase bahwa ada putusan berdasarkan kompromi. Jadi, kalau di audit itu kan, oh ini sudah melalui lembaga yang meskipun kompromi itu ya bisa saja ya dapat sedikit tadi. Gitu ya, kehilangan juga sedikit, namanya kompromis. Sedangkan mediasi ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Nah ini yang memang betul-betul seharusnya dipatuhi karena itu adalah kehendak para pihak. Ya, soal di dalam kenyataan ada yang tidak melaksanakan, itu soal lain. Itu putusan diambil sendiri oleh para pihak. Sama dengan negosiasi, kan memang sama-sama alternatif penyelesaian sengketanya, bedanya satu ada mediator, satu tidak. Nah, sifat atau karakter dari perkara atau sengketa yang ditangani oleh pengadilan ya publik tadi, terbuka untuk umum. Kalau arbiter ya sama, privat. Tadi karena konfidensial, menjaga konfidensialitas dari penyelesaian sengketa itu. Ya kecuali kan tadi misalnya ada
putusan arbitrase asing yang dimintakan pembatalan misalnya ke pengadilan, ya namanya pengadilan ya bersifat publik gitu ya, menjadi publik. Nah, mediasi dan negosiasi sama. Jadi karakter dari perkara itu secara keseluruhan termasuk putusannya bersifat privat. Sebentar, nggak bisa gerak sebentar. Arbitrase itu apa? Kalau kita definisikan menurut Black Law Dictionary, umumnya di Amerika, jadi arbitrase itu sebuah metode, ya. Metode penyelesaian sengketa, a method of dispute resolution, metode penyelesaian sengketa yang melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang netral. Nah, kalau arbiter institusional di Indonesia, misalnya BANI, itu 3, gitu ya, memilih 3. Jadi masing-masing pihak memilih 2, kemudian yang 2 ini memilih 1 sebagai ketua. Nanti kita diskusikan itu. Tapi secara definisi definitif, suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan lebih 1 atau lebih pihak ketiga yang netral, who are usually agreed to by the disputing parties and whose decision is binding. Yang biasanya ya disepakati ya oleh para pihak yang bersengketa itu, ya pasti pihak ketiga arbiter itu disepakati karena yang 2 itu kan dipilih mereka sendiri. And whose decision is binding, dan putusan arbitrase menurut saya itu mengikat gitu. Nah ini. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, saya singkat APS. Metode tadi ya, kalau dalam undang-undang menggunakan cara penyelesaian sengketa perdata. Tetapi nanti ada pembatasannya. Gitu ya. Cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi terbatas perdata, nggak bisa pidana ataupun administrasi atau sengketa-sengketa yang lain. Dan itu termasuk di luar pengadilan, di luar peradilan umum. Dan harus ada perjanjian penyelesaian sengketa secara arbitrase. Kalau tidak ada ya nggak bisa dilaksanakan. Dan itu dibuat oleh para pihak secara tertulis. Itu Undang-Undang Nomor 30 tahun 99, pasal 1 angka 1. Kalau bicara nanti kalau ada yang tanya langsung aja ya tanya, nggak usah nunggu nanti. Kalau bicara jenis arbitrase, ya ada arbitrase nasional, ada internasional, sudah barang tentu. Di dunia justru Indonesia itu meniru tren global gitu ya. Juga untuk mengatasi kelemahan pengadilan juga di Indonesia. Jadi secara historis hampir sama tren arbitrase, tapi sudah lama. Jadi ada nasional maupun internasional. Ada institusi, ada ad hoc. Yang internasional juga sama, ada institusional, ada yang ad hoc. Yang institusional di Indonesia itu misalnya Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Ya untuk sengketa-sengketa di pasar modal gitu ya. Ada Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ya ad hoc itu ya sendiri-sendiri gitu ya, tidak
institusional. Kita menyelesaikan, misalnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase, tapi dengan menunjuk arbitrase ad hoc. Jadi tidak institusional, tidak dibawa ke BANI gitu ya. Tidak bersifat institusional. Demikian juga yang internasional. Jadi dari ketentuan itu kita bisa tahu bahwa unsur arbitrase berdasarkan definisi tadi ya ada sengketa perdata gitu ya. Dan ada kehendak dari para pihak untuk menyelesaikan di luar pengadilan. Nah, ini kan harus dimulai dari kontrak sebenarnya. Kehendak itu dituangkan dalam perjanjian tertulis. Ya, jadi di klausula penyelesaian sengketa. Tapi kalau kelewatan gimana? Pada waktu membuat kontrak tidak dituangkan klausula arbitrase. Ya nanti dibuat terpisah dengan kontrak utamanya. Kontrak pokoknya. Dan keempat, putusan sengketa perdata itu bersifat final dan mengikat, final and binding. Dia harus jadi sengketa perdata. Nah, itu dibatasi lagi di dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99. Di situ disebutkan, saya bacakan di sini. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan, meskipun definisinya tadi perdata gitu ya, tapi dispesifikasikan ke sengketa di bidang perdagangan. Dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jadi hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Jadi hak itu sepenuhnya ada pada para pihak itu. Misalnya yaitu sengketa mengenai gedung yang dibangun kemudian runtuh, itu kan ya pemilik gedung itu kan yang sepenuhnya berhak. Gitu. Nah, kalau di pengadilan kan justru yang sering sengketa mengenai hak. Jadi di dalam pasal 5 dibatasi perdagangan, gitu ya, perdagangan. Nah, makanya kalau nanti punya klien jadi advokat, misalnya punya klien, ya kalau ke notaris kemudian mungkin perlu disarankan untuk menyelesaikan sengketa kalau itu kontraknya bidang perdagangan tadi ya melalui arbitrase, karena bagaimanapun juga arbitrase itu lahir untuk mengatasi kelemahan dari pengadilan. Nah, soal biayanya murah atau tidak, konsepnya arbitrase itu lebih murah konsepnya, tapi kenyataannya ya tidak murah gitu ya, karena biaya itu kan ditanggung oleh para pihak sendiri. Jadi bisa saja beberapa puluh juta begitu ya, langsung mudah, tapi itu dibagi dua, baik oleh pemohon ataupun termohon. Jadi biayanya ditanggung bersama. Nah, biaya itu untuk apa? Ya untuk bayari arbiter juga itu. Gitu ya. Tapi kan enggak. Jadi kalau murah ya enggak juga dibanding di pengadilan gitu ya. Pengadilan mungkin lebih murah kalau biaya. Tapi karena panjangnya proses itu bisa menjadi lebih mahal. Ini bukan soal membayar advokatnya ya. Biaya perkara. Jadi ada sengketa-sengketa yang memang tidak untuk arbitrase, gitu ya. Tidak untuk arbitrase, dan arbitrase arbiter tahu mana yang menjadi
jurisdiksinya, kompetensinya untuk menyelesaikan itu. Ya kalau misalnya sengketa di luar perdagangan misalnya, ya banyak kan, ya misalnya pidana atau sengketa-sengketa yang berhubungan dengan hak yang murni mungkin asuh atau apa, itu kan tidak masuk dalam pengertian pasal 5 tadi. Ya seandainya arbitrase tetap memutuskan, tapi ini kan cuma asumsi teoritis, ya tidak bisa ditegakkan. Ya mosok apa namanya badan penyelesai sengketa entah itu institusional atau ad hoc, masa tidak mengerti, kan pasti tahu ya. Jadi dapat atau tidaknya mengajukan permohonan untuk diselesaikan melalui arbitrase atau bahasa kita arbitrabilitas itu didasarkan pada perjanjian. Itu yang pertama. Dan ada arbitrabilitas berdasarkan hukum. Ya mungkin sudah ditentukan di dalam undang-undang bahwa sengketa tertentu harus lewat arbitrase. Gitu. Di beberapa undang-undang misalnya. Itu namanya arbitrabilitas. Nah, Undang-Undang Nomor 30 ini berdasarkan perjanjian. Nah, kapan penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu dijalani? Mungkin rumah saya dekat masjid, jadi suara masjid ini masuk. Dimulai dengan adanya sengketa, gitu ya. Jadi ketika timbul sengketa, maka berdasarkan kontrak, berdasarkan perjanjian di bidang perdagangan tadi, yang di dalamnya ada klausula arbitrase, atau yang di sini disebut syarat arbitrase berlaku, itu maksudnya sudah ditentukan dulu dalam kontrak bahwa terjadi sengketa, misalnya ya tadi bahwa bangunan itu runtuh, tapi pemborong misalnya tidak mau melaksanakan perbaikan sesuai dengan perjanjiannya, misalnya anggap saja wan prestasi begitu. Nah itulah saatnya timbul sengketa. Tapi sebelum dibawa ke arbitrase, mengajukan permohonan untuk diselesaikan melalui arbitrase, harus ada pemberitahuan dulu. Jadi pemberitahuan pemohon kepada termohon bahwa syarat arbitrase itu berlaku. Itu diatur di dalam pasal 8. Saya bacakan syarat arbitrase. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat. Jadi ada pemberitahuan. Kalau di pengadilan kan nggak ada pemberitahuan, ya pokoknya kita anggap dia wan prestasi, langsung aja kita gugat. Ini diberitahu dulu. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat. Telegram, ya mungkin sekarang sudah ada telegram itu ya sekarang. Kemudian telex, faksimil, ada email atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku. Sebentar saya tak melihat jam sebentar. Baik, Pak. Ini nanti sampai jam berapa, Mas, untuk mengatur ritmenya? Untuk sesi pertanyaan jam 3, Pak.
Oh gitu ya, masih ada setengah jam lagi ya saya presentasi karena slide-nya juga banyak kayaknya. Oke. Jadi ada pemberitahuan pemohon kepada termohon bahwa syarat arbitrase berlaku. Jadi bisa lewat email. Kalau sekarang oke lah email seperti gitu. Di email harus di email dulu bahwa syarat arbitrase berlaku. Ya berlaku itu maksudnya karena termohon itu tidak mau melakukan sebagaimana diperjanjikan. Misalnya bisa saja termohon itu juga tidak salah, misalnya dia menghentikan pembangunan gitu ya. Tapi dengan alasan karena pemohon sendiri tidak membayar, gitu, belum membayar. Nah, bagaimana bangunan diteruskan kalau dia tidak membayar? Berarti kan ada sengketa itu. Yang satu pengen pembangunannya diteruskan, ya otomatis pemohon pengen bangunannya diteruskan, tapi termohon ya tidak mau meneruskan karena belum dibayar sebagiannya, yang sebagaimana diperjanjikan. Ya menurut pemohon itu juga dengan berbagai alasan, Pak. Pemohon menganggap ada sengketa, gitu ya. Nah, kemudian dipilih lembaga arbitrase seperti tadi BANI atau Badan Arbitrase Pasar Modal atau ad hoc, gitu ya. Jadi ad hoc itu individual, perorangan, arbiter, tapi yang tidak diselesaikan melalui badan arbitrase, apapun namanya badan arbitrase itu dipilih melalui situ. Bagaimana permohonannya? Sebentar. Itu pemberitahuannya. Dalam hal timbul sengketa, pemohon tadi melalui email dan sebagainya. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase itu memuat nama dan alamat para pihak, kemudian penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku, jadi menunjuk ketentuan dalam perjanjian, kemudian perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa apa, misalnya tadi tidak mau melanjutkan, termohon misalnya tidak mau melanjutkan pembangunan, kemudian dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut kalau ada, gitu ya. Kemudian cara penyelesaian yang dikehendaki, dan perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter. Atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dimaksud, yang penting ganjil, gitu ya. Nah, kalau di BANI sendiri 3, gitu ya. Ya apa bisa 5? Ya bisa. Secara konsep bisa, cuma ya biayanya lebih besar, bayar arbiter itu kan mahal. Kalau hakim kita kan nggak bayar, gitu ya. Nah, arbiter itu bayar. Tipe sengketa atau tadi bahwa sengketa itu bisa diselesaikan melalui arbitrase atau enggak, itu juga berhubungan dengan kapasitas dan kompetensi arbiter dari majelis arbitrase. Ya maksudnya ya kalau sengketa bidang tadi konstruksi tadi misalnya, ya sebaiknya ya berhubungan dengan konstruksi arbiternya, gitu ya. Tipe sengketa yang dapat diarbitrasekan, ini kalau ini tipe sengketanya, merupakan kondisi yang harus dipenuhi untuk proses arbitrase dapat dilangsungkan. Dan itu merupakan kompetensi yang harus dilepaskan dari kompetensi absolut pengadilan. Jadi kalau sudah disebut di situ di dalam perjanjian itu diselesaikan melalui arbitrase, pasti akan ditolak oleh pengadilan kalau misalnya kita mengajukan gugatan ke pengadilan. Nggak mungkin pengadilan akan menerima perkara-perkara yang memang di dalam perjanjiannya disebut diselesaikan melalui arbitrase. Gitu ya. Itu arbitrabilitas. Nah, tadi ada perjanjian tertulis.
sehingga meniadakan para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat, jadi bisa beda pendapat juga ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang sudah ada klausula arbitrasenya di dalam perjanjian. Ya kecuali ada penyimpangan gitu ya. Itu pun harus diatur dalam undang-undang. Kalau tidak, ya pengadilan negeri harus menolak. Itu arbitrabilitas. Jadi persetujuan, ada persetujuan. Jadi persetujuan arbitrase itu paling fundamental. Jadi tidak bisa kalau satu pihak tidak ingin diselesaikan di arbitrase, yang pihak satu ngotot di arbitrase ya nggak bisa, karena kan harus dituangkan dalam perjanjian. Seandainya perjanjiannya belum dikemukakan klausula arbitrase, maka ya tidak bisa, harus dibuat perjanjian dulu, akta de compromitendo gitu ya istilahnya. Harus ada dulu, baru bisa diselesaikan melalui arbitrase. Jadi tidak ada persetujuan, maka tidak ada arbitrase. Dan persetujuan arbitrase yang dibuat oleh para pihak untuk menyelesaikan di arbitrase itu harus tertulis in writing untuk menyatakan validitas. Ya, jadi itu mempengaruhi validitas putusan. Lo arbitrase kok memutuskan tanpa ada persetujuan para pihak dalam penyelesaian sengketa itu, ya tidak dapat ditegakkan putusan arbitrase. Saya kira juga tidak begitu arbitrase ya, karena sudah paham pasti. Itu diatur di dalam pasal 7 itu. Sama pasal 7, pasal 1 AK1 gitu ya, pasal 4 ayat 2 dimuat dalam satu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak tadi, persetujuan arbitrase tadi. Ini contoh pernah terjadi di luar negeri misalnya, contoh di negara lain saja. Soalnya bisnis itu rahasia gitu ya, jadi contoh di negara lain. Dalam kasus PT First Media, kayaknya ini internet gitu ya, First Media. PT Broadband Multimedia sebelumnya melawan Astro Nusantara International BV dan lainnya, dan banding lainnya. Nah, Pengadilan Tinggi Singapura menyatakan bahwa putusan arbitrase mengikat para pihak dalam arbitrase karena para pihak telah setuju untuk diikat oleh konsekuensi dari menyetujui untuk menengahi perselisihan mereka. Maksudnya para pihak telah setuju bahwa perkara itu diselesaikan melalui arbitrase, gitu ya. Jadi ada terbukti ada dalam perjanjian arbitrase. Ya, kelihatannya gitu, tapi itu kan dikemukakan. Jadi mengikat itu menjadi justifikasi arbitrase untuk menyatakan bahwa putusannya itu mengikat. Sama juga Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam Fault Information Science melawan Leland Stanford University mengakui bahwa suatu arbitrase di dalam undang-undang mengenai arbitrase adalah soal persetujuan. Jadi persetujuan itu penting. Perjanjian menyelesaikan sengketa di arbitrase penting. Jadi bukan paksaan. Kalau pengadilan yang paksaan, lawan tidak mau atau mau ya pokoknya digugat di pengadilan ya harus mengikuti ke pengadilan. Kalau arbitrase digugat di arbitrase sementara nggak ada perjanjian, ya tidak. Pasti arbitrase akan memutus, ya tidak ada persetujuan, tidak ada arbitrase. Bebas untuk menyusun perjanjian arbitrase sesuai keinginan mereka, yaitu Mahkamah Agung. Jadi bersifat konsensual, ada kesepakatan dari para pihak. Nah, ini contoh klausulanya. Ada klausula yang samar sebenarnya. Ini juga menurut saya masih samar, tapi ini contoh ya.
untuk perjanjian ini dan segala akibat yang timbul darinya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui arbitrase. Di sini tidak disebut arbitrase apa. Disebut arbitrase institusional, institusi, ya seperti tadi Basarnas atau BANI atau BAPMI tadi, atau ad hoc, gitu ya. Jadi bisa saja ini masih kurang jelas, bisa saja diperjelas. Ini pactum de compromitendo. Jadi bisa diperjelas. Kalau bisa saja ada yang tidak jelas begini. Untuk perjanjian ini dan segala akibat yang timbul darinya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan berdasarkan tata cara penyelesaian atau pedoman penyelesaian perkara melalui BANI. Jadi itu samar, tidak diselesaikan melalui BANI, tapi kalimatnya hanya prosedurnya yang ditempuh itu seperti ditentukan BANI. Nah, itu klausula yang samar itu ya itu soal teknik penyusun kontrak, ya itu notaris yang tahu, tapi bisa saja enggak kurang pas di dalam membuat klausula, bisa saja maksudnya diselesaikan di BANI, tapi klausulanya hanya menyebut diselesaikan menurut prosedur yang dipakai, dipergunakan di badan prosedur, itu bukan BANI-nya. Maka berarti klausula itu menunjuk pada arbitrase ad hoc, tidak BANI-nya. Tapi arbitrase ad hoc itu menggunakan prosedur BANI. Nah, prosedur itu bisa ditentukan sendiri oleh para pihak. Ini contoh di tempat lain. Sama, all claim and dispute arising, kan BANI itu sengketa-sengketa arbitrase itu kan sering bersifat hubungan-hubungan tadi perdagangan internasional, ya. All claim and dispute arising under or relating to this agreement, jadi semua ya gugatan atau sengketa yang muncul dalam hubungan dengan perjanjian ini to be settled by binding arbitration, maka akan diselesaikan oleh arbitrase yang mengikat in the state of, ya, misalnya Indonesia, di negara Indonesia, atau mungkin di Swiss, mungkin di Amerika, ya, itu dinyatakan negaranya di situ. Ini contoh dalam bentuk asing. In which parties agree, yang mana para pihak memilih negara yang, jadi tidak selalu juga harus diselesaikan di Indonesia, meskipun hubungan-hubungan dagangnya itu di Indonesia. Nah, kalau pengadilan kan berdasarkan yurisdiksi, gitu ya. Tapi kalau arbitrase, ya terserah kesepakatannya, bisa menggunakan arbitrase asing, arbitrase ad hoc asing, atau arbitrase institusional Indonesia, boleh saja. Or another location mutually agreeable to the parties, atau di tempat lain, ya di tempatnya juga, di tempat lain yang ya saling menyetujui gitu, to the parties, para pihak itu. An award or arbitration may be confirmed in a court of competent jurisdiction. Jadi putusan-putusan arbitrase itu dapat dikonfirmasi, dapat juga, kalau di Indonesia itu sebenarnya bisa juga dibatalkan, minta dibatalkan, tapi itu ada alasan yang sangat penting. Dikonfirmasi, dilaksanakan, ya otomatis juga dilaksanakan, ya itu pasti, ya, di pengadilan-pengadilan yang memiliki kompetensi. Nah, ini nanti dibaca sendiri contoh klausula yang lain, begitu ya, ini di negara lain nggak saya baca. Akta kompromis, itu namanya akta kompromis. Tadi sama, bahwa hal tersebut harus dibuat dalam satu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak. Tetapi kalau para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, maka perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris, memuat apa saja yang ada di sini.
gitu ya. Jadi bisa dibuat di bersifat notarial. Ya, kalau syarat-syarat itu tidak dipenuhi ya batal demi hukum gitu. Jadi detail sekali gitu ya, detail sekali masalah apa sampai ke pernyataan kesediaan untuk menanggung segala biaya. Nah ini kalau pengadilan kan juga biayanya berapa gitu ya. Kalau ini para pihak sendiri yang menanggung untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Nah ini putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Jadi tidak bisa tidak ada banding, kasasi atau peninjauan kembali gitu ya. Tapi tadi dalam kondisi tertentu dapat dimohonkan pembatalan. Pasal 70 sampai 73, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu di judicial review. Jadi tidak punya kekuatan mengikat lagi. Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan pemohon pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Ini yang di judicial review. Jadi ya memang kemudian banyak sengketa-sengketa yang diselesaikan oleh arbitrase internasional atau luar negeri yang dimintakan pembatalan. Itu kan tidak bagus sebenarnya. Makanya di judicial review. Nah, ini proses-prosesnya. Jadi nah, prosesnya dimulai dengan pendaftaran, kemudian permohonan mengadakan arbitrase, kemudian penunjukan arbiter, ada jawab-penjawab juga sama dengan pengadilan, replik, duplik, kemudian baru persidangan. Ada pertemuan awal, juga ada mediasi. Gitu ya. Jadi di mediasi juga. Kemudian ada sidang arbitrase. Ya kalau mediasinya tidak tercapai, ya, langsung kesimpulan. Dan putusan. Kemudian didaftarkan di register di pengadilan negeri. Nah ini permohonannya. Sebenarnya permohonannya kalau di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ya ada model kayak form kayak begini gitu ya. Kurang gede ya gambarnya, nggak bisa saya menggedekan itu. Sorry. Sebentar ya, sebentar. Kita tunda sebentar sini di tempat saya adzan sebentar, 2 menit. Ya, Pak. Oke.
Kita lanjutkan ya Mas ya. Ya, silakan Bapak. Ya, jadi ini contoh permohonan ke Bani gitu ya. Jadi penyelesaian sengketa melalui arbitrase tapi yang institusional. Institusional. Jadi ada nama lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak. Kalau ada kuasanya, maka ya harus ada surat kuasanya gitu ya. Dan itu dilampirkan di situ. Kemudian yang kolom 2 itu dasar permohonan, dan kolom ketiga itu uraian singkat tentang perkara yang menjadi yang disengketakan gitu ya. Tadi kan di bidang perdagangan ya, mungkin lebih spesifik apa gitu perdagangan, mungkin ekspor impor atau apa gitu ya, atau tadi konstruksi ya, macam-macam bidang perdagangan, termasuk mungkin sekarang e-commerce yang business to business misalnya gitu ya. Kalau B2B kan gede, kalau B2C ya berapa yang disengketakan biayanya mungkin ya, tapi kalau mungkin barang yang dijual belikan itu nilainya besar ya bisa aja diselesaikan di Bani. Kemudian di kolom 4 itu yang bertanda tangan di bawah ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tersebut diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Bani menurut peraturan prosedur. Jadi diselesaikan oleh Bani menurut peraturan prosedur. Kalau di klausula arbitrase tadi hanya disebut diselesaikan menurut prosedur peraturan prosedur Bani tapi tidak menyebut diselesaikan oleh Bani, itu bisa saja dimaknai kabur, kurang jelas gitu ya. Jadi harus jelas juga yang di klausulanya gitu. Tapi kalau secara konsep, jadi ada 3 bagian, ada 4 gitu ya bagian. Tadi 4 kotak. Bagian pertama persona standi in judicio, tadi lembaga yang berwenang untuk memeriksa majelis arbitrase. Tadi kan kalau di atas tadi formnya di Bani sudah ada tulisannya Bani gitu ya. Ada Basarnas juga, Badan Syariah Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Ya kan kita sudah berkembang juga ekonomi syariah. Jadi kemungkinan sengketa-sengketa ekonomi syariah itu diselesaikan melalui Basarnas. Tapi ya mungkin kita bisa tanya berapa sih jumlah perkara, sedikit gitu ya. Kalau dibanding pengadilan. Ya itu tadi mungkin karena tidak tahuan. Jadi nanti kalau jadi advokat ya lebih baik diselesaikan di sini. Kalau itu bisnis ya karena sesuai gitu. Ya, ini contoh persona stand-in. Jadi sederhana sekali. PT Haragiri misalnya. Bagian kedua berisi fundamentum petendi ya, sama sebenarnya di gugatan kita ke pengadilan juga ada posita gugatannya. Dasar-dasar permohonannya tadi yang kolom kedua tadi. Ya sudah barang tentu diuraikan secara berurutan disertai dengan bukti yang mendukung ya, otomatis bukti yang ada nanti untuk pembuktian tadi ya, ini berisi argumennya gitu ya. Bagian ketiga petitum atau tuntutan ya, tadi juga begitu ya, sebenarnya apa yang dituntut, dinyatakan hal-hal yang dituntut oleh pemohon, misalnya menyatakan bahwa termohon melakukan prestasi atau menyatakan penghentian pekerjaan oleh pemohon tidak sah dan seterusnya. Itu bagian ketiga. Ya, tapi kalau tadi bagian keempat itu kan cuma untuk menyatakan bahwa dengan sungguh-sungguh diselesaikan oleh Bani ya, atau dengan prosedur pedoman atau pedoman prosedur Bani. Nah, sebelum ada jawaban, jadi lebih sederhana gitu ya. Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut permohonannya. Tapi kalau sudah ada jawaban, kalau ada perubahan atau penambahan, ya boleh, tapi harus ada persetujuan dari termohon.
Dan itu pun menyangkut hal-hal yang bersifat fakta untuk memperjelas fakta, tidak menyangkut dasar hukum yang menjadi dasar permohonan. Boleh dicabut, tapi sebelum ada jawaban. Boleh diubah, tapi atas persetujuan. Jadi arbiter itu kan ditunjuk, gitu ya, ditunjuk oleh para pihak, gitu ya. Ada pandangan trilateral agreement atau trilateral contract. Jadi arbiter itu digabungkan sebagai satu pihak pada persetujuan arbitrase bilateral original di antara para pihak. Jadi ya sudah disebut di situ. Ya. Itu sudah disebut di dalam kontrak itu. Kemudian yang kedua, kontrak antara arbiter dan para pihak merupakan hal yang penting karena membatasi kewajiban arbiter kepada para pihak. Ya, seperti juga haknya dan perlindungan dari para pihak. Ini hal-hal yang berhubungan dengan penunjukan dan kontrak arbiter. Jadi ada kontraknya ya. Ada pandangan, tapi tidak semua negara mungkin mengikuti seperti itu. Nah, kontrak arbiter sebagai sebuah persetujuan terpisah itu dipilih atau ditempuh untuk menghindari sengketa ya, status kontrak arbiter dalam persetujuan arbitrase yang mendasarinya itu tidak sah jika dianggap tidak sah gitu ya. Jadi maka perlu kontrak arbiter supaya untuk menjustifikasi bahwa kontrak arbitrase atau klausula arbitrase itu juga valid gitu ya. Persetujuan arbitrase itu valid. Ya untuk menghindari dianggap tidak sah atau tidak valid. Ini soal penunjukan arbiter, jadi ditunjuk. Kemudian hampir sama di pengadilan, para pihak mempunyai hak dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat masing-masing dan bisa juga diwakili oleh kuasanya. Saya pernah ya mewakili ya kontraktor gitulah bersengketa dengan pemerintah daerah. Ada jembatan yang runtuh, itu waktu itu ada gempa. Waktu membangun jembatan itu mungkin tidak ada studi mengenai tanah gitu ya. Jadi pancang yang ditancapkan itu gempanya itu di beberapa kota lain sana, dampaknya misalnya di Surabaya. Nah, pada waktu membangun itu mungkin kurang studi dari ahli tanah gitu ya. Bahwa dalam kedalaman sekian kalau terjadi gempa itu bisa kena jembatan itu. Nah, padahal mungkin belum lama dibangun tapi ada gempa, ya akhirnya pemerintah daerah mungkin ya tidak puas gitu ya. Kenapa dulu nggak ada studi tentang tanah? Misalnya gempa itu di Blitar, itu dampak runtuhnya jembatan itu bisa saja di Surabaya gitu ya. Nah, maka pembangunan jembatan itu memerlukan ahli tanah untuk menentukan kedalaman tiang pancangnya itu. Ya, itu dulu mungkin tidak dilakukan. Dianggap kondisinya biasa gitu ya. Pemerintah daerah menggugat, tapi akhirnya ya bisa disepakati karena mereka ya sama-sama mitra bisnis gitu ya, mitra untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu. Nah, setelah itu ya mungkin mereka akan diberi proyek lagi. Artinya penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu berbeda, ada nuansa yang berbeda dengan pengadilan. Ini surat kuasanya saya kira sama dengan, ini contoh saja ya surat kuasa. Mungkin Anda juga sudah diajari buat surat kuasa ketika bersengketa di pengadilan.
saya lewati aja waktunya. Pihak ketiga juga bisa intervensi, misalnya gitu, bahasa kita pakai bahasa umum dulu. Bisa turut serta menggabungkan diri dalam penyelesaian melalui arbitrase. Kalau ada kepentingan yang terkait dan disepakati oleh para pihak, gitu ya, dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan juga disetujui oleh arbiter atau majelis arbiter. Jadi tidak begitu saja dia bisa intervensi, bisa masuk. Jadi untuk menambahkan atau menarik pihak ketiga yang awalnya tidak menjadi salah satu pihak sebagai pihak dalam proses arbitrase. Ya, kalau intervensi di pengadilan kan hakim yang memutuskan ya, tanpa persetujuan pihak lain, tanpa persetujuan para pihak yang terlibat sengketa. Ya, sedangkan penggabungan dalam arbitrase bergantung pada para pihak itu sendiri, termasuk arbiter. Itu boleh, ya ditarik boleh, intervensi boleh. Nah, putusan provisional sama. Jadi arbiter juga bisa membuat putusan sela, gitu ya. Ya untuk ya hal-hal yang mungkin harus diputuskan terlebih dahulu untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk penetapan sita jaminan sama, gitu ya. Memerintahkan penitipan barang pada pihak ketiga atau menjual barang yang mudah rusak. Ya bisa saja sengketa itu tentang perdagangan apa gitu, yang barangnya mungkin harus segera dipakai, gitu ya. Ya misalnya saja vaksin gitu kan cepat rusak, gitu ya. Jangka waktu pelaksanaan putusan provisional atau putusan sela tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di dalam pasal 48. Di dalam pasal 48 itu ada ketentuan pemeriksaan atas sengketa arbitrase itu harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari. Kan cepat. Ya setengah tahun lah begitu, kira-kira setengah tahun, 180 hari. Kalau pengadilan kan ya masih bisa banding, masih bisa kasasi, ya bisa beberapa tahun kan begitu. Tapi kalau arbitrase paling lama 180 hari. Kecuali ada putusan sela itu yang tidak dihitung. Ya meskipun putusan itu mungkin dibuat cuma 2 minggu gitu ya, tapi itu tidak dihitung untuk 180 hari. Jadi kan cepat. Cuma biayanya memang bagi saya tidak murah gitu ya, bisa 30 juta, bisa juga 40 juta misalnya. Ya tergantung. Kan tadi sudah disebutkan kesepakatan dan itu ditanggung oleh semua pihak. Tapi dengan persetujuan para pihak apabila diperlukan, jangka waktu 180 hari itu memang dapat diperpanjang. Tapi kan persetujuan para pihak, ya biasanya kalau para pihak itu senangnya kan cepat. Ya memperpanjangnya pun paling ya beberapa waktu untuk menambah waktu untuk membuktikan. Itu tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 48. Jadi pemeriksaan perkaranya jadi dimulai dari pendaftaran, permohonan, penunjukan arbiter, jadi acara arbitrase jangka waktunya tadi 180 hari, dan tempat dapat ditentukan sebelumnya oleh para pihak berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Jadi bisa ditentukan di tempat lain, tapi kalau di lembaga, di badan institusional itu ya biasanya di situ gitu ya. Kalau tidak ditentukan, nah maka ditentukan oleh majelis arbiter. Kemudian jawab menjawab tadi replik duplik maksimal 41 hari gitu ya. Kemudian ada pertemuan awal tadi, mediasi, ya semua total 180 hari sampai 100, maka kan harus cepat gitu ya. Nah,
bagaimana pelaksanaan putusan arbitrase nasional atau domestik. Jadi ketika putusan itu diucapkan, maka salinan otentik itu didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri. Paling lama 30 hari. Nah itu aslinya dapat diajukan permohonan pembatalan pasal 70 sampai 73 atau 72, tapi kan jadi di judicial review misalnya gitu ya. Ya ini aslinya gitu ya. Jadi lebih dari 30 hari maka putusan tidak dapat dilaksanakan. Jadi paling lama 30 hari. Saya kira itu saja dulu pas jam 3 ya Mas ya. Nanti kita gunakan diskusi. Sebenarnya ada prosedur, saya nggak bisa menggambar tadi Mas. Prosedurnya panjang. Tapi nggak apa-apa, monggo silakan. Baik, mungkin untuk para peserta ada yang mau bertanya. Atau kalau memang belum ada yang bertanya, boleh digambarkan Pak prosedurnya bagaimana? Jadi kalau saya nggak bisa gambar, tapi saya coba urutkan ya. Jadi ketika terjadi sengketa, sebentar saya tutupnya dulu. Jadi ketika terjadi sengketa, pertama yang ditempuh adalah pemberitahuan pemohon seperti tadi kepada termohon bahwa syarat arbitrase berlaku. Syarat arbitrase berlaku. Dan syarat arbitrase itu berlaku bisa diselesaikan di lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Nah, kalau belum dibuat, ternyata tidak ada klausula arbitrase, bagaimana bisa menyelesaikan di arbitrase? Harus dibuat perjanjian tersendiri. Ya, sudah namanya perjanjian disepakati oleh para pihak itu untuk diselesaikan di arbitrase. Ya, tidak tahu orang Indonesia itu kalau sudah sengketa gitu, udah sengketa mau nggak membuat perjanjian sendiri untuk menyelesaikan di arbitrase. Tapi itulah seandainya di perjanjian itu tidak ada, maka dibuat perjanjian baru lagi untuk menyelesaikan sengketa di arbitrase. Nah, kalau diselesaikan di lembaga misalnya, institusi, misalnya BANI tadi atau Basarnas tadi, dibuat pendaftaran. Ya, kita mendaftarkan. Ada mengisi permohonan, ada form permohonan, atau kita buat sendiri tidak menggunakan form. Ya, tapi kalau di institusi itu sudah disediakan form, ya kita isi form. Gitu ya. Kemudian setelah kita mendaftarkan, maka lembaga itu, misalnya BANI atau Basarnas, menunjuk atau mengangkat arbiter. Atau bisa juga disebut pemilihan arbiter. Jadi arbiter itu kita memilih satu, lawannya satu, gitu ya. Kemudian ditunjuk yang ketiga oleh badan arbitrase untuk menjadi ketua. Untuk menjadi ketua. Jadi baik tunggal ataupun ya bisa tunggal gitu ya, atau majelis. Dan di situ ada perjanjian. Jadi terjadi perjanjian perdata antara para pihak dan arbiter. Yang tadi yang terakhir saya slide yang menerima penunjukan. Jadi arbiter yang ditunjuk itu ada membuat perjanjian yang di situ juga sudah dibuatkan form biasanya dengan para pihak. Gitu ya. Itu juga untuk melegitimasi bahwa ada klausula arbitrase dan arbiter itu ditunjuk itu untuk melegitimasi bahwa valid, gitu ya, bahwa klausula arbitrasenya itu valid, sehingga arbiter yang ditunjuk itu mau dan mengadakan perjanjian dengan para pihak. Nah, setelah ditunjuk arbiter, maka kemudian menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter, gitu ya. Nah, tenggang waktu penyampaian itu diatur di dalam pasal 38. Pasal 38 tadi dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau majelis arbiter. Ya, itu ditentukan oleh arbiter, misalnya 2 minggu misalnya begitu.
Setelah menerima tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan salinan tuntutan kepada termohon, gitu ya. Dan disertai perintah menanggapi dan memberikan jawaban secara tertulis paling lama 14 hari. Paling lama 14 hari. Tapi sebelum ada jawaban, kan disuruh membuat jawaban, termohonnya 14 hari, pemohon bisa mencabut tadi seperti saya jelaskan tadi, mencabut surat permohonannya, itu dapat mencabut. Tanggapan atau jawaban termohon secara tertulis itu diatur di dalam pasal 39 dan itu bersifat kalau ada tuntutan balasan misalnya ya, gugatan rekonvensi kalau di pengadilan namanya, itu bersifat fakultatif memang ya, sama sebenarnya tidak harus ada begitu ya. Kemudian menyerahkan salinan jawaban kepada pemohon. Jadi setelah ada jawaban itu dibuat salinan jawaban kepada pemohon yang ditetapkan, jadi diatur dalam pasal 40. Bersamaan dengan itu arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa menghadap di muka sidang arbitrase paling lambat 14 hari terhitung mulai dikeluarkannya perintah itu. Jadi para pihak menghadap di muka sidang. Setelah jawaban itu disampaikan atau tanggapan pemohon, maka para pihak baru ya sama sebenarnya di pengadilan untuk menghadap di muka sidang arbitrase. Gitu ya. Nah setelah itu majelis arbitrase atau arbiter tadi melakukan upaya perdamaian. Jadi dilakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau di pengadilan kan sudah ada mediasi dulu di awal gitu ya sebelum pemeriksaan perkara. Melakukan perdamaian. Kalau berhasil dibuat akta perdamaian dan itu bersifat final dan mengikat. Jadi harus ada pemenuhan. Kalau sudah dibuat akta perdamaian, ada pemenuhan ketentuan perdamaian itu ya harus dipenuhi gitu. Kalau tidak berhasil perdamaiannya, maka dilakukan pemeriksaan pokok perkara. Jadi hampir sama dengan pengadilan, tapi kan pengadilan mediasi sendiri ya. Jadi pemeriksaan pokok perkara, penjelasan bisa dilakukan secara tertulis dengan mengemukakan pendirian masing-masing pihak dan mengajukan bukti. Dan jangka waktunya ditentukan atau ditetapkan oleh arbiter. Yang penting nanti totalnya tidak lebih dari 180 hari gitu ya. Ya, maksimal 30 hari setelah pemeriksaan itu ditutup, misalnya sudah selesai mengemukakan bukti-bukti gitu ya dan penjelasan secara tertulis kayak jawab menjawab tadi itu. Maka maksimal 30 hari putusan harus sudah diucapkan, bahasanya begitu. Dan bersifat final and binding diatur dalam pasal 53 Undang-Undang. Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun. Jadi itu juga tidak bisa ada banding gitu ya. Final and binding. Jadi tidak ada banding atau kasasi seperti di pengadilan. Mengikat. Ditetapkan juga jangka waktu putusan harus dilaksanakan. Kapan putusan harus dilaksanakan? Jadi 14 hari putusan itu harus sudah diterima para pihak. Kemudian bisa juga dilakukan permohonan koreksi oleh para pihak koreksi. Ya. Kepada arbiter atau majelis arbitrase atas kekeliruan administratif atau barang tentu menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan
putusan. Ya, kalau itu maksimal 30 hari, diatur di dalam pasal 59. Jadi setelah ada putusan, kemungkinan ada permohonan untuk koreksi. Dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrase atau kuasanya, jadi bisa dilakukan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Kalau sudah tidak ada lagi pengurangan tuntutan putusan. Nah, setelah itu, setelah didaftarkan ke panitera pengadilan negeri, maka dilakukan ya eksekusi gitu ya. Putusan harus dilaksanakan secara sukarela. Maka apabila lebih dari 30 hari didaftarkan, putusan tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau misalnya tidak dilaksanakan secara sukarela eksekusinya, maka ya eksekusi bisa dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Jadi eksekusi harus dilaksanakan paling lama 30 hari juga. Nah, gitu. Itu setelah putusan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Silahkan kalau mungkin ada diskusi yang bersifat umum atau spesifik, monggo. Baik, mungkin para siswa ada yang mau bertanya, silakan raise hand. Ada yang bertanya Pak Ari? Iya, silakan. Firman Rahman, monggo. Ya Pak, mohon izin. Itu kan tadi kalau kita melakukan proses arbitrase di sebuah lembaga ya Pak. Kalau misalkan perseorangan itu, apakah kemudian surat kesepakatan antara dua belah pihak itu harus diaktekan di depan notaris atau cukup dengan surat pernyataan itu saja dengan materai Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi klausula arbitrase, sebenarnya klausula arbitrase itu kan ada di dalam perjanjian pokoknya, misalnya perjanjian jual beli yang tadi di bidang perdagangan itu kan ada perjanjiannya. Klausulanya itu harus sudah ada di situ sebenarnya. Nah, kalau klausula arbitrase itu tidak ada di dalam perjanjian jual beli barang itu misalnya, bisnis to bisnis antara perusahaan dengan perusahaan misalnya, maka kan harus dibuat perjanjian yang bersifat notarial tadi, yang ya sudah barang tentu namanya perjanjian harus disepakati kedua belah pihak. Jadi ketentuan notarial itu penting, gitu ya, untuk memberikan justifikasi bahwa itu sangat kuat, gitu ya. Jadi itu. Jadi memang secara umum tidak ada syarat notarial, tetapi akta notarial itu penting karena itu sebenarnya merupakan adendum dari perjanjian pokok, itu yang juga lazimnya bersifat notarial. Gitu. Tapi hubungan-hubungan dagang internasional itu kan sebenarnya juga notarial aktanya. Itu sebenarnya kan adendum dari perjanjian pokok, itu ya, khusus mengenai klausula penyelesaian sengketa. Tapi secara konseptual, secara internasional, ya tidak disebut yang akte notarial, gitu ya, tidak disebut ini secara internasional, gitu ya. Ya, bisa saja di institusi-institusi tertentu, di negara-negara tertentu, misalnya seperti Indonesia, akte notarial itu menjadi penting. Gitu. Akte notarial itu menjadi penting. Itu. Tapi intinya harus disebut di dalam perjanjian. Kalau tidak ada, maka dibuat perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Ya, gitu ya Mas Firman. Nah nanti kalau misalnya lembaga itu menolak harus notarial, ya harus dibuat notarial. Bisa saja lembaga-lembaga itu membuat syarat yang berbeda karena sebenarnya arbitrase itu kan sifatnya lintas negara, gitu ya, lintas negara.
Jadi tidak hanya bisa diselesaikan di Indonesia. Jadi kalau kita bersengketa dengan mitra bisnis yang ada di luar negeri misalnya, itu kan bisa saja juga diselesaikan di badan arbitrase di luar negeri. Kalau itu di ad hoc dilakukan oleh ad hoc ya sama saja sebenarnya. Ad hoc itu kan hanya jenis arbiter. Enggak, sama saja harus ada perjanjian. Begitu Mas Firman ya. Baik, mungkin ada Baik yang Pak, terima kasih Pak. lagi. Ya. Silahkan. Kalau dirasa memang tidak ada yang bertanya, Pak, mungkin ada sedikit closing statement, Pak, buat Ya. rekan ini ke depannya, Pak. Jadi peraturan dan acara dari kalau di Bani namanya tadi pedoman prosedur ya, Bani. Tapi tiap-tiap institusi itu memiliki peraturan dan prosedur atau kalau bahasa undang-undang acara, memiliki acara yang bisa berbeda-beda. Nah, gitu ya. Tapi mungkin sederhana juga bisa diikuti berbeda-beda. Bahkan kalau kita bersepakat, prosedur itu bisa kita tentukan sendiri. Yaitu kelebihan dari, jadi prosedur bagaimana kita menyelesaikan secara arbitrase, baik itu ad hoc atau institusional, itu bisa ditentukan sendiri prosedurnya. Ya, tapi kalau lembaga dia punya prosedur sendiri yang sudah ditentukan sendiri, kita tinggal mengikuti itu. Nah, soal misalnya kita ingin menambah prosedur yang ada di lembaga itu atas kesepakatan dengan arbiter yang dipilih tadi itu. Kan juga ada perjanjiannya. Saya kira itu. Jadi itulah kesederhanaan dari arbitrase, dan mungkin ke depan kalau Anda jadi advokat atau bergabung dengan kantor advokat, ya klien-klien di dunia bisnis itu sarankan untuk membuat klausula penyelesaian sengketa di arbitrase, karena sampai hari ini menurut saya di Indonesia itu sangat sedikit, tidak populer. Gitu. Yang banyak semua, coba Anda teliti di kantor notaris, semua ke pengadilan gitu ya. Jarang yang menyebut arbitrase. Jadi bisa 1 dibanding 1000, bukan 1 dibanding 100 gitu ya. Bayangkan satu Indonesia aja 1 tahun itu nggak ada 100. Padahal perkara di Pengadilan Negeri Surabaya saja 1 tahun perdata bisa 1000-an gitu ya, atau bisa 700-an. Itu baru di Surabaya. Yang perdagangan misalnya bisa aja 1 kota itu 200. Itu satu Indonesia 100 aja nggak sampai, 50 kadang nggak sampai. Itu ya kan sangat sedikit. Jadi itu yang masih arbitrasi itu masih perlu jadi orientasi bagi penyelesaian sengketa-sengketa perdagangan. Saya kira itu saja Mas, saya cukupkan sampai di sini. Baik, terima kasih Pak. Saya selaku mewakili Pak Nur Yahya dan panitia lain mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari telah menyisikan waktu di hari Sabtu ini untuk hari tenang sebenarnya untuk mengajar. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Ari Purwadi. Terima kasih. Saya akhiri guys, saya live dulu. Ya Pak Ari. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk para peserta, saya rasa materi hari ini cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh gitu ya. Ini suaranya kedengeran di sana.